Dia sibukkan kita dengan segala masalah. Contoh, Bapak bangun pagi sudah berapa notification yang ada di sini. Kita harus jawab, Bapak online. Terus ada yang bilang, kok Bapak online kok Bapak nggak jawab? Kok sombong? Wah, mulai dia ganggu emosi kita dan seterusnya. Ini adalah permainan, Pak. Karena apa? 7 jam kita gunakan dalam sehari sama dengan kita menyedot energi kita 7 hari dalam 7 malam. Bapak harus sadari bahwa di sini ada gelombang yang mempunyai kekuatan magicnya, kekuatan hipnotis. Bapak bayangkan kalau sudah menggunakan gelombang. Jadi di dalam hidup kita ini setiap pertambahan hertz dia akan mempengaruhi karakter manusia. Kalau worse, kita akan juga menjadi kelakuannya nggak bagus, Pak. Begitu mudah. Orang cepat Emosi. Dan begini, Pak. Kenapa handphone dibilang cellular phone? Karena dia menghancurkan sel. Begitu Bapak touch, begitu sel kita lemah. Makanya kita gampang sakit. Panas. Cepet kok puyeng di sini. Tangan kayak kesemutan. Kenapa? Darah jadi kental, Pak. Dia berpengaruh langsung kepada tubuh. Inilah yang namanya tipu muslihat. Kita simpen baik-baik. Bayangkan, kita beli pakai uang kita. Tetapi yang mengendalikan dia. Hebat kan? Kita keluarkan uang kita serahkan diri kita untuk dikendalikan sama dia. Keren. Inilah tipu muslihat, Pak. Bapak begitu pegang lemah loh. Mungkin Bapak sudah pernah kasih contoh. Nah, Bapak ini ya. Bapak begini, tes dulu ya. Kencang lagi kayak tadi ya. Kencang, Pak ya. 1, 2, 3. Kuat. Apa pakai? 1, 2, 3. Tahan, Jo. Tahan, Pak Pendeta. 1, 2, 3. Oke? Lebih kuat. Tahan ya, Pak ya. Pakai punya Heaven. Nah, kita tes dulu. Pak Heaven gini. Ya, ini kencang. Enggak, bukan. Yang penting ini ya. Ini hanya aja. Perbandingan 1, 2, 3. Sekarang pakai handphone. Tahan benar nih, tahan benar. Ya. 1, 2, 3. Lemah. Ya. Jadi kita bisa pegang ini. Pegang ini, Bapak lebih kuat. Udah. 1, 2. Oke. Bapak pegang ini, jangan ada Alkitab. Karena apa, Pak? Vibrasinya nggak bagus, vibrasinya jelek sekali. Surya terancam buta diduga akibat kecanduan permainan online dari telepon pintar. Dalam 1 hari ia terpaku menatap telepon genggamnya untuk bermain game online selama lebih dari 5 jam. Pada Mei 2019 lalu, kondisi mata Surya mulai mengalami gangguan dengan diawali mata merah dan rabun. Semakin hari gangguan penglihatan Surya semakin memburuk, hingga saat ini ia hanya bisa melihat sinar putih dan gelap. Ceritanya gara-gara main HP, main game online. Itu bisa menghabiskan berapa lama waktu main game online? Dari 3 jam sampai 5 jam. Gimana guys, menurut kalian tentang video barusan? Kalian merasa setuju atau enggak sama statement mereka? Kalian merasakan hal yang sama kayak kalian merasakan energi kalian tersedot sama adanya gadget? Atau waktu kalian terbuang sia-sia? Atau juga kalian jadi jarang bahkan susah buat berkomunikasi dengan orang lain? Jadi menurut pendapat kalian, gadget seperti HP, laptop, iPad, dan lain-lain itu sebenarnya alat yang memberikan efek positif atau negatif sih? Tapi sebelum kalian menyimpulkan, coba kalian pikir baik-baik dulu deh. Coba ingat baik-baik, selama ini kalian udah ngapain aja sama gadget yang kalian miliki? Misalnya, dari yang paling umum aja deh, HP, atau bahasa kerennya smartphone. Biasanya kalian pakai buat apa sih smartphone kalian itu? Kalian termasuk orang yang sibuk, yang kemana-mana butuh smartphone buat memanage atau mengatur pekerjaan kalian, harus telepon sana sini biar nggak ketinggalan informasi. Atau kalian adalah mahasiswa online yang semua kerjaannya dan tugas-tugasnya harus dicicil setiap saat buat meeting di Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kalian yang jadi mahasiswa online pasti relate kan sama hal ini? Dikejar-kejar tugas setiap waktu, dan karena online, seringkali tugasnya jadi tambah banyak biar kalian di rumah aja dan nggak bisa rebahan. Terus nggak bisa males-malesan deh. Nah, bisa juga kalian pakai gadget itu buat nonton video-video motivasi di YouTube, video-video tutorial,
sama video pelajaran buat nambah skill dan pengetahuan baru buat kedepannya. Atau kalian pakai smartphone itu buat main game seharian, males-malesan baca komik online, tiktokan, dan nonton hentai. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, kalau sebenarnya semua gadget seperti smartphone, laptop, iPad itu sebenarnya cuma sebuah alat yang fungsinya berbeda-beda. Hal-hal yang bisa kalian lakukan itu banyak banget dan beragam. Tinggal kebijakan dari kalian sendiri yang memilih kegiatan apa yang mau dilakukan. Jadi intinya apa sih? Kita sendiri kan yang menentukan mau pakai alat-alat tadi buat apaan. Mau dipakai buat hal-hal yang positif dan mengembangkan pengetahuan, atau hal-hal negatif cuma buat bersenang-senang dan ngabisin waktu seharian di depan smartphone kalian. Ini semua itu pilihan kalian, kebijakan kalian, tangan kalian sendirilah yang menentukan. Sedangkan gadget itu sendiri sebenarnya cuma alat yang digunakan buat meraih apa yang pingin kita lakuin. Kalau menurut pendapat pribadiku, gadget seperti smartphone dan iPad itu hanyalah alat dasar yang fungsinya hampir sama kayak uang. Nah, kok bisa? Ya bisa. Jadi kita harus memproseskan suatu alat itu sama barang atau jasa biar bisa berfungsi dengan apa yang kita inginkan. Konsepnya seperti itu. Sama seperti uang. Bedanya, kalau uang itu lebih mendasar fungsinya dan juga lebih luas. Jadi harus ditukarkan dulu dengan suatu barang atau jasa baru bisa bermanfaat buat manusia. Tapi kalau smartphone dan gadget lainnya, mereka punya berbagai fungsi khusus berupa proyeksi yang ada di dalam sebuah layar kotak tersebut. Udah tersedia ratusan macam dan jenis aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kebutuhan dasar dan juga kebutuhan hiburan kita. Kita cuma tinggal memproseskan dengan cara download aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Jadi, dunia maya yang ada ya cuma sebatas dalam visual layar yang kalian lihat di layar gadget itu. Biar lebih gampang dimengerti, aku kasih contoh perbedaan penerapannya nih antara fungsi dasar uang dan gadget. Misal, kita mau makan. Kita kan nggak bisa tuh langsung makan itu uang kertas, tapi harus ditukarkan sama makanan dulu. Sedangkan kalau gadget, kita bisa langsung pakai aplikasi di gadgetnya secara langsung, misalnya di HP atau smartphone. Lalu kita juga bisa menjelajahi dunia maya lewat sentuhan-sentuhan jari kita. Kalau menurut kalian gimana guys? Biasanya kalian menjadikan smartphone dan gadget kalian ini buat apa aja sih? Cuma sekedar buat main game dan nonton drama Korea? Atau hal-hal penting lainnya seperti belajar online dan video-video motivasi? Jangan lupa ya guys, buat tulis pendapat kalian juga tentang sebenarnya gadget di masa sekarang itu benar-benar menjadi sebuah alat penunjang kehidupan seperti jantung kedua manusia, dan kita benar-benar gak bakalan bisa hidup tanpa smartphone dan gadget. Atau kalian anggap gadget hanyalah sebuah alat buat meraih sesuatu yang kalian ingin kerjakan atau kalian capai, dan sama sekali nggak ketergantungan sama yang namanya gadget. Dan yang terakhir, apa kalian udah memaksimalkan semua fungsi yang bisa dilakukan sama gadget yang kalian miliki saat ini? Karena seperti yang kita tahu dalam pembahasan kita tadi, fungsi gadget itu banyak banget, banyak. Terutama zaman dan teknologi kita udah semakin berkembang aja nih. Dan salah satu gadget yang paling terkenal saat ini adalah iPad dari Apple. Karena dengan seukuran kotak buku tulis, kita udah bisa tuh pakai iPad itu sebagai pengganti buku tulis buat yang kalian suka nulis, buku gambar buat kalian suka menggambar, bioskop mini, pemutar musik, dan banyak lainnya. Dan karena video ini udah panjang, aku akan bahas tentang iPad yang multifungsi ini di video selanjutnya. Linknya akan aku taruh di bawah ya guys. Jangan lupa buat nonton ya. Nah, setelah pembahasan singkat kita tadi, sekarang kalian coba renungkan, apa selama ini kita udah melakukan hal-hal yang positif dengan gadget yang kita miliki? Gimana menurut kalian tentang para orang tua yang melarang anak-anaknya untuk memiliki gadget sendiri dengan alasan pengaruh negatif? Lalu, gimana dengan pendapat kalian
tentang anak-anak yang kecanduan main game sampai masuk rumah sakit saking parahnya. Apakah itu semua salah si pembuat gadget atau orang tua yang kurang memperhatikan anaknya? Sampai di sini aja guys video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Marilah kita membuat konten-konten yang bermanfaat dan positif bagi anak-anak muda zaman sekarang.